Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Ratu Khoiria dengan NIM 2301646 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Administrasi Peserta Didik. Nah, apa sih dari pengertian dari administrasi peserta didik tersebut? Baiklah, saya di sini akan menjelaskan yaitu pengertian dari administrasi peserta didik. Baiklah, administrasi peserta didik adalah sebuah proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidik yang ditetapkan. Adapun secara kronologis operasional, rentangan kegiatan mulai dari penerimaan peserta didik baru sampai mereka meninggalkan sekolahnya karena telah tamat, meninggal dunia, putus sekolah, atau karena sebab-sebab lain sehingga terdaftar lagi sebagai peserta didik di sekolah tersebut. Nah, adapun pengertian dari peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Itu menurut Undang-Undang SPN 2003. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentunya. Adapun secara garis besar, menurut Agaver MS mengelompokkan administrasi kesiswaan tersebut kepada 3 bidang. Itu yang pertama adanya bidang popil inventory, yang mana ini adalah berupa daftar yang menggambarkan data siswa yang akan memasuki suatu lembaga pendidikan atau sekolah. Dengan adanya popil inventory ini, maka akan dapat diketahui gambaran tentang keadaan-keadaan murid atau siswa yang akan memasuki sekolah tersebut. Dan begitu juga akan dapat dilihat pertumbuhan jumlah penduduk, terutama mengenai anak-anak usia sekolah. Adapun yang kedua yaitu pupil accounting. Pupil accounting ini merupakan penyusun keterangan-keterangan tentang tingkah laku siswa atau murid selama bersekolah. Keterangan-keterangan tersebut meliputi masalah-masalah siswa yang tidak masuk belajar ke sekolah, siswa-siswa yang meninggalkan pelajaran di sekolah, siswa-siswa yang sering terlambat, dan sebagiannya. Dengan demikian, masalah pupil accounting lebih banyak berhubungan dengan absensi siswa. Adapun yang terakhir yaitu pupil personal service, yang mana ini merupakan semua layanan dan seluruh usaha-usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk kemajuan siswa atau murid. Layanan dan usaha yang dimaksud adalah berupa bimbingan dan konseling terhadap siswa atau murid yang membutuhkannya. Fungsi dari bimbingan kesiswaan ini salah satunya ialah memberikan penyuluhan kepada para siswa sehingga para siswa dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah belajar dan pengaplikasian pelajaran yang tepat dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya adapun proses administrasi peserta didik. Dalam penerimaan siswa baru perlu dilakukan proses seleksi dan pencatatan siswa yang memasuki sekolah atau lembaga pendidikan setelah para calon siswa tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan administrasi kesiswaan tersebut antara lain, yang pertama, mengatur kegiatan penerimaan siswa baru. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan berkaitan dengan program penerimaan siswa baru ini, antara lain pembentukan panitia penerimaan calon siswa, yang mana panitia ini dibentuk oleh sekolah atau kepala sekolah yang bertugas untuk tahun yang bersangkutan, ataupun panitia ini bertugas untuk membuat publikasi tentang penerimaan siswa, menyiapkan formulir pendaftaran, menerima pendaftaran, menyelenggarakan testing dan penyampaian hasil tes. Adapun yang kedua yaitu penetapan daya tampung sebelum sekolah menerima siswa. Sebelum sekolah menerima siswa baru, terlebih dahulu harus ditetapkan daya tampung sekolah yang bersangkutan.
Hal ini dapat diketahui dengan menghitung berapa banyak lokal yang tersedia untuk dapat menampung calon siswa baru dan berapa jumlah daya tampung masing-masing lokal tersebut. Dan setelah itu dikurangi jumlah siswa yang tidak naik kelas. Dengan cara demikian akan dapat diketahui berapa daya tampung dari sekolah yang diterima oleh sekolah tersebut. Yang ketiga, adanya penetapan persyaratan calon. Di samping ada spesifikasi tertentu pada masing-masing jenis sekolah, kantor dinas juga memberikan pedoman bagi sekolah tentang penerimaan siswa baru, dan tugas sekolah adalah menjabarkan dari pedoman tersebut. Secara umum, persyaratan tersebut adalah mencakup persyaratan umur, persyaratan akademik atau pendidikan, persyaratan kelakuan baik, kesehatan, dan persyaratan keuangan. Beberapa persyaratan di atas harus dibuktikan dengan persyaratan yang bersifat administratif. Nah, selanjutnya adapun mengatur kegiatan orientasi siswa baru. Setelah siswa diterima di suatu sekolah, maka kegiatan lain yang perlu diikutinya adalah orientasi siswa baru. Orientasi siswa baru adalah suatu usaha sekolah untuk memperkenalkan potensi-potensi sekolah dan membantu siswa untuk beradaptasi kepada sekolah. Yang kedua, adanya pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Yang mana disiplin adalah keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Yang terakhir yaitu ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah sesuatu yang diinginkan yang diterima oleh siswa karena mendapatkan prestasi berdasarkan usaha dan tingkah laku yang pantas. Sedangkan hukuman adalah suatu yang tidak diinginkan namun siswa harus menerimanya karena tingkah laku mereka yang tidak pada tempatnya. Yang terakhir yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan upaya mengelola siswa di kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan memotivasi siswa agar selalu berperan aktif dalam pendidikan di sekolah. Dalam kegiatan ini, guru harus dapat memotivasi dan mengendalikan kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran. Nah, selanjutnya adapun instrumen administrasi kesiswaan. Instrumen yang dimaksud antara lain berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Adapun instrumen-instrumen yang dimaksud antara lain, yang pertama itu buku induk. Buku induk ini merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Informasi tersebut dapat meliputi identitas pribadi siswa sampai pada informasi mengenai nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh siswa selama belajar di sekolah yang bersangkutan. Buku induk ini sangat penting dimiliki oleh setiap sekolah karena melalui buku induk ini akan dapat diketahui berapa jumlah siswa yang terdaftar, identitas secara lengkap. Yang kedua, adanya buku kelaper. Buku kelaper ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data-data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk tetapi tidak selengkap buku induk. Daftar nilai juga tercatat. Kegunaan utama buku kelaper adalah untuk memudahkan mencari data murid, apalagi data siswa yang belum diketahui nomor induknya. Hal ini mudah ditemukan dalam buku kelaper karena nama murid disusun menurut abjad. Yang ketiga, adanya buku daftar atau keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah biasanya. Gambaran keadaan siswa di suatu sekolah akan terus teridentifikasi setiap bulannya. Yang keempat, adanya daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengandalkan keaktifan siswa mengikuti kegiatan di sekolah. Yang terakhir yaitu file penyimpanan berkas siswa. Berkas-berkas yang sifatnya terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah. Misalnya fotokopi STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah dan sebagainya. Semua berkas itu sebaiknya dibundelkan menurut kelompok-kelompok
masing-masing sehingga berkas itu akan mudah ditemukan bila diperlukan. Nah, selanjutnya ada pun peranan guru dalam administrasi peserta didik. Administrasi siswa merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan siswa, pembinaan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Dalam administrasi siswa, guru lebih banyak berperan secara tidak langsung. Adapun beberapa peranan guru dalam administrasi siswa, diantaranya adalah yang pertama dalam penerimaan siswa. Para guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian di antara mereka, dapat ditunjuk menjadi panitia yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan, penerimaan, sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua dalam masa orientasi. Tugas guru adalah membuat agar para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Peranan guru dalam hal ini sangat penting karena andai kata terjadi salah pada saat pertama dapat berakibat kurang menguntungkan bagi jiwa anak untuk waktu-waktu selanjutnya. Yang ketiga, pengaturan kehadiran siswa di kelas. Guru mempunyai andil yang besar juga, karena guru diharapkan mampu mencatat atau merekam kehadiran ini meskipun dengan sederhana, akan tetapi harus baik. Yang keempat, dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi. Guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung. Hal tersebut dapat mereka lakukan misalnya dengan membuat grafik prestasi belajar siswa-siswanya. Yang terakhir yaitu kedisiplinan sekolah atau kelas. Peranan guru sangatlah penting karena guru sebagai model dan menjadi contoh bagi siswa-siswa di sekolah. Baiklah, sampai di sini materi kita pada penjelasan kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.